Jadi aku mau menjelaskan ilmu yang baru yang aku dapatkan minggu lalu dari Ibu Linda yang mengajar matkul sejarah psikologi. Nah, jadi Ibu Linda itu bertanya tuh sama kami, kenapa seseorang itu bisa bermasalah gitu kan? Nah, jadi sebenarnya kenapa manusia itu bisa bermasalah? Kita lihat dulu dari gambar ini. Nah, ini adalah ibaratkan itu adalah diri kita, guys. Diri kita yang dimana kita itu setiap harinya memerani sesuatu, berperan sebagai sesuatu gitu. Misalnya ketika kita ada di sekolah kita menjadi mahasiswa, ketika kita berada di kampus kita menjadi mahasiswa gitu. Nah, lalu ketika kita berada di rumah kita menjadi seorang anak, kita berperan sebagai seorang anak. Lalu ketika kita di rumah nenek nih, kita berkunjung rumah nenek, kita menjadi seorang cucu. Lalu ketika kita bertemu dengan teman-teman kita menjadi salah seorang teman gitu. Dan ketika kita sedang berhadapan dengan adik kita menjadi seorang kakak gitu. Atau ketika kita menjadi seorang adik, kita berhadapan dengan kakak kita gitu kan. Nah, peran kita sebagai seorang adik. Nah, lalu ketika kita sendirian entah itu di kamar, entah itu pokoknya tuh kita tuh sendiri, kita tidak berinteraksi dengan siapapun, kita tidak memerankan apapun, kita sendiri, tetapi kita overthinking dengan segala hal yang terjadi hari ini. Contohnya seperti tadi waktu di sekolah ada beberapa orang yang mengatakan hal-hal buruk nih kepada kita, dan itu mempengaruhi pikiran kita yang seharusnya kita tuh tidak, kalau kata Bu Linda, kita tuh tidak perlu memikirkan hal-hal itu lagi. Ketika kita sendiri, topeng kita ini yang kita tersenyum, kita kita misalnya topeng kita yang sok baik, bukan sok baik, topeng kita yang terlihat oke aja, kita berinteraksi dengan siapapun, itu mungkin sebagian orang menguras energi gitu. Ketika kita berada di kasur, ketika kita sendirian di kamar, kita tuh harus melepas semua topeng kita, dan kita tuh tidak dengan cara kita itu tidak perlu memikirkan hal-hal yang terjadi hari ini. Entah itu salah satu peran ini itu tidak berjalan dengan lancar, entah itu ketika kita ada di sekolah kita dimarahi guru, entah itu kita menjadi seorang anak kita dimarahi orang tua, entah itu waktu kita menjadi seorang cucu kita dimarahi oleh kakek nenek kita gitu. Ketika kita sendirian, harusnya hal itu tidak perlu kita pikirkan lagi. Kita harus melepas semua topeng-topeng kita agar hal itu tidak mengganggu kita gitu. Karena ketika kita sendiri, ya kita menjadi diri kita sendiri gitu. Kita tidak berperan sebagai apapun gitu. Karena menurut aku ya, setiap peran ini tuh punya tuntutan mereka masing-masing. Misalnya jadi kakak, seorang kakak bertanggung jawab untuk menjadi contoh bagi adiknya, atau seorang kakak harus menjaga atau mengajari adiknya gitu. Dan setiap peran ini tuh punya tuntutan tersendiri gitu, yang ketika kita punya kesempatan untuk sendiri atau kita menghabiskan waktu kita sendiri, kita harusnya melepaskan hal itu, tidak perlu memikirkannya. Jadi kalau kita misalnya pikirkan, itulah yang membuat kita itu menjadi bermasalah. Orang bisa bermasalah itu gara-gara mereka terlalu mendalami peran mereka. Ketika mereka terlalu larut dalam peran mereka, yang membuat mereka itu menjadi bermasalah, yang membuat mereka itu menjadi overthinking gitu. Dan hal ini tuh nggak baik, guys. Ini tuh masuknya ke, aku lupa ya apa. Nah, pokoknya inilah ya, guys. Oke, lalu setelah itu aku juga ingin menjelaskan sedikit tentang kenapa materi budaya itu dipelajari di ilmu psikologi. Nah, karena ilmu psikologi itu mayoritas itu berasal dari barat, guys. Nah, budaya barat itu kan berbeda ya. Setiap negara itu kan punya budaya mereka masing-masing. Jadi, ilmu psikologi yang kita dapatkan dari barat itu harus kita rombak lagi sesuai dengan budaya kita, budaya setiap negara gitu. Karena kita tidak bisa langsung menerima semua tanpa menyaring hal-hal yang melenceng dari budaya kita. Seperti itu, teman-teman. Oke.